Apakah Anda pernah penasaran dengan apa yang membuat para wanita Korea Utara sangat berbeda dari wanita lain di dunia? Mulai dari kewajiban mengikuti dinas militer selama 7 tahun. Fakta bahwa sosok paling berpengaruh di sana justru adalah perempuan. Hingga ketiadaan hak untuk memilih pakaian sendiri karena doktrin yang sangat kuat. Ada begitu banyak hal tidak masuk akal yang siap untuk diungkap. Tetaplah menonton karena tayangan ini menyajikan berbagai fakta mengejutkan yang sangat menarik. Sebagian besar wilayah dunia, kewajiban dinas militer umumnya ditujukan khusus untuk kaum pria. Namun situasi di Korea Utara sangat berbeda. Para wanita di sana juga diwajibkan untuk mengabdi. Dan penggalaman yang mereka jalani termasuk yang paling berat di dunia. Sejak bulan Januari 2015, aturan hukum militer Korea Utara yang diperbarui mewajibkan wanita berusia 17 tahun ke atas untuk mengabdi di ketentaraan minimal selama 7 tahun. Momen ini memang merupakan pengurangan dari aturan lama yang mencapai 10 tahun. Namun tetapi menjadi pengorbanan besar yang mengubah jalan hidup. Khususnya bagi remaja putri yang baru beranjak dewasa. Masa dinas yang amat panjang ini memberikan tekanan sangat besar pada hubungan asmara. Bayangkan, untuk menjaga komitmen selama perpisahan bertahun-tahun begitu memberatkan sehingga banyak pasangan memilih untuk berpisah sebelum dinas dimulai. Beban emosionalnya sangat tinggi. Dan peluang untuk merajut kembali kisah cinta setelah berpisah sekian lama hampir tidak mungkin terjadi. Wanita di dalam ketentaraan Korea Utara sering terlihat berjaga di kawasan perbatasan negara dengan raut wajah yang menempa ketangguhan akibat kondisi keras yang mereka hadapi setiap hari. Walau penampilan luar mereka kerap dihubungkan dengan kehormatan dinas militer, kenyataan hidup para prajurit wanita ini sama sekali jauh dari kata indah. Kehidupan militer memaksa mereka berbagi barak yang sangat sempit bersama puluhan wanita lainnya. Seringkali di dalam ruangan yang panas. Penggap dan berbau keringat. Kebersihan dasar menjadi hal yang sangat langka karena pasokan air panas amat terbatas. Fasilitas yang sangat minim serta asupan makanan yang kurang memadai memicu masalah gizi buruk secara meluas. Dampak kesehatannya amat serius, di mana banyak wanita mengalami gangguan saluran reproduksi serta komplikasi kesehatan lainnya, meski harus melewati tekanan hebat ini. Banyak wanita bertahan dengan harapan bahwa pengabdian mereka akan membuka jalan hidup yang lebih baik di masa depan, terutama untuk mendapatkan posisi di pemerintahan daerah. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Sikap kaku dan terlalu serius yang terbentuk dari tradisi militer kerap membuat mereka kesulitan mendapatkan pasangan hidup setelah masa dinas selesai. Pengalaman tersebut membentuk karakter yang dianggap menakutkan bagi kebanyakan pria, sehingga jarang ada yang bersedia menikahi wanita yang dibentuk oleh sistem yang begitu keras. Di Korea Utara, jalan untuk menjadi seorang polisi wanita juga sangat penuh rintangan. Para kandidat wajib memenuhi persyaratan ketat, harus berstatus lajang, berparas menarik, dan wajib pensiun sebelum menginjak usia 26 tahun. Selain itu, pernikahan sama sekali bukan pilihan bagi mereka yang memegang posisi ini, karena hal itu berarti harus siap kehilangan pekerjaan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perjuangan yang harus dilewati oleh para wanita ini? Apakah pengorbanan besar mereka sebanding dengan peluang yang akan didapatkan? Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah. Anda mungkin sering mendengar ungkapan lama bahwa pria bertugas membangun rumah dan wanita yang mengurus isinya. Namun di Korea Utara, kenyataan yang terjadi justru bertolak belakang. Di negara ini, Kaum wanita memikul seluruh beban keuangan dan menjadi penopang utama kehidupan keluarga. Berdasarkan riset terbaru dari Institut Unifikasi Nasional Korea, para wanita Korea Utara bertanggung jawab atas lebih dari 70% pendapatan rumah tangga. Bagaimana mereka melakukannya? Sebagian besar dari mereka terlibat dalam aktivitas pasar gelap, sebuah jalur ekonomi ilegal, namun sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga mereka. di sisi lain, Para pria Korea Utara umumnya bekerja untuk instansi pemerintah atau bertugas di militer. Namun penghasilan bulanan mereka sangatlah kecil. Hanya berkisar antara 37 hingga 110 dolar. Sebagai gambaran, jumlah uang tersebut bahkan hanya cukup untuk membeli 1 kilogram beras yang harganya mencapai hampir 160 dolar. Anda mungkin heran mengapa para pria ini tidak berhenti saja. Tetapi di Korea Utara, meninggalkan pekerjaan pemerintah atau dinas militer adalah hal yang dilarang keras. Sebaliknya, survei skala kecil terhadap 60 wanita yang berhasil lolos dari Korea Utara menunjukkan bahwa pendapatan bulanan mereka berada di kisaran finish 50 hingga 150 dolar, jauh lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Ini bukan sekadar masalah menghasilkan uang lebih banyak. Bagi para wanita ini adalah tentang bertahan hidup. Maka tidak mengherankan jika hampir 70% pencari suaka asal Korea Utara adalah perempuan.
Banyak yang memilih melarikan diri dari tanah air demi mencari penghidupan yang lebih baik, karena sudah tidak sanggup menanggung beban berat sebagai satu-satunya pencari nafkah keluarga. Kenyataan pahit ini juga memicu peningkatan angka perceraian. Banyak wanita Korea Utara memandang suami mereka seperti sosok yang tidak berdaya dan kelelahan, yang tidak mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rumah tangga. Bagi pria muda, keberadaan pasar gelap menjadi kesempatan langka untuk membangun masa depan yang lebih aman, yang sebagian besar terwujud berkat penghasilan dari istri mereka. Jika berbicara mengenai standar kecantikan, Korea Utara benar-benar memiliki aturan tersendiri. Di negara yang diatur dengan sangat ketat ini, kecantikan tidak hanya dinilai dari penampilan luar, tetapi berkaitan erat dengan nilai dan ideologi pemerintah. Di Korea Utara, prosedur operasi plastik tidak hanya dipandang buruk, tetapi secara resmi dilarang. Namun hal tersebut bukan berarti prosedur estetika sama sekali tidak ada. Menurut laporan terbaru, tindakan kosmetik ringan seperti pembentukan kelopak mata, sulam bibi, dan tato alis tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alih-alih mendatangi klinik resmi, warga Korea Utara melakukan prosedur ini di rumah dengan bantuan tenaga medis yang membawa peralatan sendiri. Langkah rahasia ini wajib dilakukan karena negara tersebut sangat kekurangan dokter bedah ahli. Dan jika ketahuan, konsekuensinya bisa sangat berat. Bagi wanita Korea Utara, memiliki rambut panjang bukan sekadar gaya, melainkan sebuah kewajiban aturan. Wanita yang memilih memelihara rambut panjang harus mengikatnya dengan rapi. Dan jika Anda berpikir untuk mewarnai rambut dengan warna cerah yang mencolok seperti biru, merah, ungu, atau warna pelangi, sebaiknya lupakan saja. Warna-warna tersebut dilarang keras. Warna rambut yang diizinkan hanyalah hitam atau warna alami sesuai ketentuan negara. Jika seorang wanita tertangkap basah mewarnai rambutnya dengan warna terang, baik wanita tersebut maupun penata rambut yang mengerjakannya akan dikenakan denda. Hal ini disebabkan warna rambut cerah dianggap sebagai lambang budaya kapitalis yang sangat ditentang oleh pemerintah Korea Utara. Para wanita di Korea Utara juga tidak bebas menentukan gaya rambut mereka. Pemerintah menetapkan sekitar 15 model rambut yang disetujui negara. Gaya-gaya ini dinilai sesuai dengan ideologi pemerintah, karena mencerminkan prinsip kesederhanaan dan kedisiplinan sosialis. Memakai gaya rambut di luar daftar resmi dapat berujung pada sanksi atau setidaknya memancing pengawasan ketat dari pihak berwenang. Akibat kendali pemerintah yang ketat serta sanksi ekonomi, wanita Korea Utara memiliki akses yang sangat terbatas terhadap produk kecantikan. Sebagian besar kosmetik diproduksi secara lokal dengan kualitas seadanya, atau diselundupkan dari Tiongkok dengan harga melambung tinggi. Walau serba terbatas, para wanita tetapi dituntut menjaga penampilan agar selalu rapi dan bersih. Karena kecantikan alami sangat ditekankan oleh negara. Ada 3 hal yang tidak akan pernah Anda temukan di Korea Utara. Serana jeans biru, katu rambut berwarna cerah, dan anting-anting. Bahkan pada tahun 2022, Organisasi Pemuda Patriotik Korea Utara meluncurkan gerakan nasional untuk menghapus apa yang mereka sebut sebagai kebiasaan kapitalis. Gerakan ini secara khusus menyasar individu yang meniru gaya hidup barat melalui penampilan. Karena tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap nilai-nilai utama negara. Sebelum kita membahas kenyataan tentang sistem pendidikan doktrin di Korea Utara, saya ingin meminta bantuan kecil dari Anda semua. Jika Anda berkenan, hanya butuh 10 detik untuk menekan tombol subscribe. Langkah kecil ini sangat membantu perkembangan saluran kami dan sangat berarti bagi tim. Sebagai balasan, kami berkomitmen untuk terus menyajikan tayangan yang semakin berkualitas untuk Anda. Bagaimana? Setuju. Istilah doktrinasi di Korea Utara sering digunakan untuk menggambarkan sistem pendidikan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un dan para pendahulunya, di mana negara memanfaatkan jalur pendidikan sebagai alat politik yang kuat untuk mengendalikan pola pikir dan perilaku masyarakat. Berikut adalah beberapa poin utama tentang bagaimana doktrinasi berlangsung di Korea Utara. Sejak usia yang sangat muda, anak-anak Korea Utara sudah diajarkan untuk menghormati dan mengagumi Kim Il-sung, Kim Jong-il, serta Kim Jong-un. Mereka ditanamkan pemahaman bahwa para pemimpin ini adalah pahlawan yang membawa kedamaian serta kemakmuran bagi Korea Utara, sekaligus berperan sebagai bapak bangsa. Sekolah-sekolah bahkan menyediakan kelas khusus agar para siswa dapat mempelajari riwayat hidup dan jasa para pemimpin tersebut. Ideologi Juche yang dirumuskan oleh Kim Il-sung diajarkan sebagai landasan falsafah utama negara. Juche menanamkan semangat kemandirian serta ketahanan nasional dan dijadikan sebagai panduan hidup dalam seluruh aspek kegiatan masyarakat Korea Utara.
Seluruh buku pelajaran dan materi pengajaran dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Isi pendidikan lebih banyak menyoroti kehebatan sistem politik Korea Utara dan menggambarkan keburukan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Korea Selatan. Para siswa terus diingatkan tentang bahaya ancaman luar serta kewajiban mereka untuk membela negara. Di luar jam sekolah reguler, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan masyarakat, festival propaganda, dan pawai bersama, di mana mereka terus diingatkan akan pentingnya persatuan serta kesetiaan kepada pemimpin dan Partai Komunis Korea. Para pelajar tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga dilatih untuk patuh pada ideologi dan aturan ketat negara. Siapa saja yang mencoba menyimpang dari aturan tersebut akan menerima hukuman yang sangat berat. Tindakan mempermalukan orang di depan umum di Korea Utara merupakan bagian dari sistem kendali sosial yang sangat ketat. Ini adalah cara negara untuk menjaga kedisiplinan, dengan memberikan hukuman kepada siapa saja yang dianggap melanggar aturan atau bertindak tidak sesuai dengan garis ideologi partai yang berkuasa. Berikut adalah beberapa bentuk perlakuan tersebut yang umum terjadi di Korea Utara. Evaluasi diri dan kritik terbuka. Ini merupakan metode yang sangat sering dilakukan di mana seseorang dipaksa mengakui kesalahan mereka di hadapan kelompok, seperti rekan kerja, tetangga, atau teman sekelas. Mereka diminta menjelaskan kekhilafan yang dilakukan dan berjanji untuk memperbaikinya. Sementara orang lain dalam kelompok tersebut memberi teguran keras. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa malu agar pelanggar lebih patuh pada aturan negara. Dalam beberapa kasus, orang yang dituduh bersalah akan diarak ke hadapan publik, seperti dalam rapat besar atau acara warga. Mereka bisa dipaksa memakai papan pengenal yang mencantumkan kesalahan mereka, atau berdiri di hadapan kerumunan untuk menerima kecaman. Hal ini tidak hanya mempermalukan individu tersebut, tetapi juga menjadi peringatan nyata bagi warga lainnya. Hukuman fisik di depan umum, seperti pemukulan atau siksaan ringan, terkadang dilakukan secara terbuka. Tindakan ini sengaja dilakukan sebagai contoh tegas sekaligus untuk menanamkan rasa takut di tengah masyarakat. Pihak berwenang juga kerap mempublikasikan kesalahan seseorang melalui media nasional. Mereka yang dianggap sebagai pengkhianat atau pelanggar aturan berat akan dipermalukan di hadapan seluruh negeri dengan tujuan menghancurkan nama baik dan kredibilitas mereka secara total. Dampak dari tindakan ini tidak hanya menimpa si pelanggar, tetapi juga menyeret keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Pihak keluarga bisa kehilangan hak-hak tertentu atau ditempatkan di bawah pengawasan ekstra. Sementara warga sekitar akan mendapat teguran karena dinilai gagal mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Bagaimana pandangan Anda tentang metode mempermalukan orang di depan publik yang diterapkan di Korea Utara? Apakah cara seperti ini efektif untuk menjaga ketertiban? Atau justru membawa dampak yang lebih buruk? Tuliskan komentar Anda di bawah dan mari berdiskusi. Korea Utara yang sangat terkenal dengan pengawasan ketat terhadap hampir seluruh aspek kehidupan warga, menerapkan sejumlah aturan berpakaian paling ketat dan mengejutkan di dunia, khususnya bagi kaum wanita. Ketentuan ini bukan sekadar imbauan, melainkan aturan hukum yang membawa konsekuensi amat serius bagi siapa saja yang berani melanggarnya. Salah satu larangan paling keras untuk wanita di Korea Utara adalah larangan tampil bergaya seperti orang asing. Rokti atas lutut dilarang keras. Begitu pula pakaian yang dinilai terlalu terbuka, terlalu mencolok, atau terlalu mengikuti tren barat. Wanita yang melanggar aturan ini kerap langsung menerima sanksi, seperti dikirim kembali ke daerah asal untuk menjalani tindakan pembenahan, yang sebenarnya merupakan sebutan halus untuk pembinaan ulang secara paksa. Pakaian yang diizinkan untuk wanita sangat terbatas pada busana berwarna gelap dan polos seperti hitam, abu-abu, atau biru tua yang membuat pemandangan di jalanan tampak seragam dan kelabu. Bagi wanita di kawasan pedesaan, aturan berpakaian justru jauh lebih mengekang. Mereka diwajibkan mengenakan rok longgar sepanjang betis yang menyerupai gaya busana tradisional hanbok dari era tahun 1940-an. Dan jangan pernah berpikir untuk memakai celana jeans. Celana jeans biru secara khusus dilarang total, karena dianggap berkaitan erat dengan Amerika Serikat yang dipandang sebagai musuh bebuyutan Korea Utara. Segala hal yang terhubung dengan budaya Amerika dilarang keras, sehingga celana jeans menjadi pakaian yang sama sekali tidak boleh dikenakan. Aturan busana yang sangat kaku ini menghadirkan tantangan berat dalam kehidupan sehari-hari wanita Korea Utara. Meski dihadapkan pada ancaman penangkapan dan denda uang, sebagian wanita tetapi memberanikan diri menerobos batasan tersebut. Pada masa pemerintahan Kim Il-sung, pemerintah bahkan sempat melarang wanita memakai celana di tempat umum. Celana dianggap sebagai pakaian khusus pria, sehingga wanita diwajibkan memakai rok saat berangkat kerja. Mereka baru diperbolehkan berganti celana setelah sampai di lokasi kerja. Selain itu,
Wanita juga dilarang mengendarai sepeda motor atau sepeda sendirian, sebuah simbol lain dari terbatasnya kebebasan mereka. Wanita yang tertangkap melanggar aturan ini bisa dikenakan denda setara $50 Amerika, sebuah nominal yang amat besar di negara dengan rata-rata gaji bulanan kurang dari $5 Amerika sejak tahun 1998. Aturan busana yang amat menggekang ini mulai dilonggarkan secara bertahap. Saat ini, bukanlah hal yang aneh melihat wanita mengenakan celana di tempat umum, memakai sepatu hak tinggi, atau bahkan mengenakan pakaian berwarna cerah. Perubahan ini dipengaruhi kuat oleh tren busana dari Tiongkok. Mengingat sekitar 95% pakaian di Korea Utara saat ini mendatangkan pasokannya dari daratan Tiongkok. 나문, Setiap label atau tulisan berbahasa Inggris pada pakaian tersebut harus dilepas secara cermat untuk menghilangkan segala jejak pengaruh asing. 메나리크냐, Korea Utara bahkan menggelar peragaan busana tahunan di ibu kota Pyongyang. Acara ini lebih difokuskan untuk menampilkan pakaian resmi dan gaya busana khas beberapa dekade lalu daripada memperkenalkan tren baru. Dan jika Anda penasaran siapa yang menentukan kiblat gaya busana di negara terisolasi ini, sosoknya tidak lain adalah ibu negara. 휘솔교, Apapun pakaian yang beliau kenakan akan dengan cepat menjadi tren nasional. Dengan model pakaian yang langsung ludes terjual dalam waktu singkat. Jika Anda mengira wanita paling berkuasa di Korea Utara adalah istri dari Kim Jong-un, perkiraan Anda kurang tepat. Secara mengejutkan, sosok wanita tersebut justru adalah adik kandungnya sendiri, yaitu Kim Yo-jong. Lahir pada tahun 1987, Kim Yo-jong telah menjadi wanita paling berpengaruh di Korea Utara. Dengan genggaman kekuasaan yang luar biasa, sebagai cucu dari pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, serta anak bungsu dari 7 bersaudara, ia menempati posisi yang sangat istimewa dalam dinasti keluarga Kim. Namun hal yang benar-benar membuatnya menonjol adalah perannya sebagai sosok kepercayaan sekaligus tangan kanan Kim Jong-un. Kim Yo-jong bukanlah tokoh politik biasa. Pengaruh yang dimilikinya jauh melampaui tugas umum seorang anggota partai. Ia merupakan anggota penting Politbiro sekaligus wakil direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh Korea. Namun kekuatannya tidak sekadar berupa jabatan, melainkan tindakan nyata. Sebagai contoh, ia menjadi sorotan dunia saat memerintahkan penghancuran kantor penghubung antar Korea di Kaesong, yang mengirimkan pesan tegas kepada Amerika Serikat dan Korea Selatan. Langkah berani itu mengejutkan dunia sekaligus, makin mempertegas besarnya pengaruh yang ia miliki di dalam pemerintahan. Kim Yo-jong dan Kim Jong-un membangun hubungan yang sangat dekat selama bertahun-tahun tinggal bersama di Swiss. Sebuah masa yang tampaknya makin memperkuat posisinya sebagai sekutu paling terpercaya. Pada bulan Mei 2020, di tengah beredarnya kabar burung mengenai kondisi kesehatan Kim Jong-un, muncul spekulasi bahwa Kim Yo-jong bisa menjadi sosok penerus kepemimpinan Korea Utara selanjutnya. Dengan anak-anak, Kim Jong-un yang masih sangat kecil serta saudara laki-lakinya yang lain berada di luar panggung politik, Kim Yo-jong muncul sebagai calon penerus yang paling kuat. Hal ini menjadikannya tokoh terpenting kedua di negara tersebut setelah kakak kandungnya, mengenai istri Kim Jong-un, yaitu Lee-sol-ju. Walau ia tidak memegang tingkat kekuasaan yang sama seperti Kim Yo-jong, ia memainkan peran penting dalam membentuk citra pemerintah. Lee-sol-ju dikenal dengan penampilannya yang anggun. Kerap mengenakan pakaian rancangan desainer barat serta membawa tas mewah dari merek terkenal seperti Chanel, Tiffany, dan Dior. Sebaliknya, Kim Yo-jong hampir selalu terlihat mengenakan pakaian berwarna gelap yang sangat bersahaja. 메나리크냐, Lee-sol-ju pada akhirnya dianugerahi gelar Ibu Negara, sebuah gelar yang sebelumnya pernah dipegang oleh Kim Song, istri dari almarhum Presiden Kim Il-sung. Pemberian gelar tersebut kemungkinan merupakan upaya untuk mengangkat derajat posisinya. Namun jangan salah, pemegang kendali kekuasaan yang sebenarnya di Korea Utara adalah Kim Yo-jong, seorang wanita dengan pengaruh dan wewenang yang hanya berada satu tingkat di bawah Kim Jong-un sendiri. Apakah Anda pernah mendengar kisah memilukan tentang putri kerajaan terakhir di Korea, dinasti Joseon, yang dikenal sebagai salah satu dinasti ajaran Konfusius dengan masa kekuasaan terpanjang dalam sejarah, selalu dikenang karena kemegahan dan pengaruh budayanya. Namun di balik segala kemewahan tersebut, tersembunyi perjalanan hidup tragis dari Putri Deokye. Lahir pada tahun 1912, Putri Deokye sangat dicintai oleh rakyatnya. 나문, Jalan hidupnya berubah menjadi duka saat ia baru berusia 7 tahun. Pada tahun 1919, ketika upaya Kekaisaran Jepang untuk menghancurkan keluarga kerajaan Korea makin gencar, Kaisar Gojongyang
ingin melindungi putrinya secara rahasia menjodohkan sang putri dengan Kim Jang-han, keponakan dari seorang pejabat istana terpercaya. Pada usia 14 tahun, Putri Deokie dibawa secara paksa ke Jepang menjadi tawanan di mata dunia, sekaligus alat permainan dalam catur politik tingkat tinggi antar bangsa. Hanya 5 tahun berselang, pada tahun 1929, ibunya meninggal dunia secara mendadak, yang melempar sang putri muda ke dalam penderitaan jiwa yang amat berat. Meski sempat membaik, hidupnya kembali dihantam cobaan saat ia dipaksa menikah dengan seorang bangsawan Jepang. Ini bukanlah pernikahan megah pak dongeng, melainkan langkah politik terencana dari pihak Jepang untuk memuluskan agenda pembauran budaya Korea. Terpisah dari tanah airnya dan terjebak dalam pernikahan tanpa rasa cinta, duka putri Deokie makin mendalam hingga membuatnya jatuh ke dalam kondisi depresi berat. Pada tahun 1953, setelah lebih dari 2 dekade menanggung penderitaan batin, ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Penderitaannya makin bertambah saat semenanjung Korea terpecah akibat perang saudara, yang berujung pada pembagian wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, suaminya yang berasal dari Jepang memaksa sang putri menandatangani surat cerai agar bisa menikah lagi. Namun, Ditenggai hidupnya harapan, sebuah surat penderitaan yang memohon pemulangan sang putri Korea akhirnya sampai ke tangan pemerintah Korea. Mereka kemudian mengatur kepulangan Putri Deokie kembali ke tanah kelahirannya. Putri Deokie menghabiskan sisa hidupnya di sebuah bangunan sederhana di dalam kawasan Istana Changdeok. Ia menggembuskan napas terakhir pada tanggal 21 Januari 1989. Dalam guratan takdir yang mengharukan, kakak iparnya juga meninggal dunia pada hari berikutnya, yang menandai berakhirnya perjalanan sejarah dinasti Joseon. Secara resmi, sebuah dinasti yang pernah menjadi kebanggaan Korea selama berabad-abad. Perjalanan hidupnya mencerminkan beratnya perjuangan sebuah bangsa yang berada di bawah cengkeraman penjajahan asing. Mari sejenak mengamati perubahan luar biasa dari para pramugari maskapai Korea Utara. Sebuah transformasi gaya yang berhasil membuat dunia terkagum-kagum. Menjadi seorang pramugari merupakan pekerjaan idaman bagi banyak orang, karena tidak hanya menawarkan kesempatan menjelajahi berbagai belahan dunia, tetapi juga bekerja di angkasa luar biasa. namun, Maskapai penerbangan Air Koryo milik Korea Utara, yang dahulu sempat buruk citranya karena rancangan seragam yang kuno dan tidak menarik, pernah memiliki reputasi sebagai kegagalan gaya busana terbesar bagi maskapai tersebut. Dahulu, aturan seragam Air Koryo yang sangat ketat mengharuskan penggunaan rok sepanjang lutut yang dipadukan dengan setelan berwarna merah terang, yang oleh beberapa pengamat dinilai lebih mengganggu ketimbang terlihat anggun. Namun situasi berubah total saat pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyadari perlunya citra penerbangan yang lebih rapi dan modern. Ia memerintahkan perombakan total terhadap desain seragam maskapai tersebut, yang menandai era baru bagi penerbangan Air Koryo. Rancangan seragam yang baru merupakan perpaduan antara keanggunan modern dan sentuhan keanggunan wanita yang halus. Seragam merah menyala yang lama telah digantikan oleh desain warna biru tua yang ramping, serta memancarkan kesan anggun dan bergaya. Ukuran gaun tetapi sepanjang lutut, menghadirkan tampilan yang modern namun tetap sopan. Bagian kerah baju dibuat lebih rendah untuk memberikan sentuhan gaya busana terkini. Sementara topi beret tradisional diperbarui dengan hiasan garis emas yang elegan, memberikan kesan kemewahan pada seragam tersebut. Ketika foto-foto pertama dari seragam baru ini beredar di media sosial, tanggapan yang bermunculan sangatlah positif. Banyak orang terpesona oleh perubahan tersebut. Dan tidak lama kemudian, para pramugari Air Koryo berhasil masuk dalam jajaran 15 pramugari paling menawan di dunia. Posisi teratas memang diraih oleh maskapai El Al dari Israel. Namun para pramugari Air Koryo mampu menduduki peringkat yang sangat membanggakan, yang menarik perhatian dunia pada wajah baru Korea Utara di angkasa. Air Koryo, yang didirikan pada tahun 1955, tetapi menjadi satu-satunya maskapai penerbangan milik Korea Utara, yang sering kali diselimuti teka-teki. Khususnya bagi media Tiongkok, seragam mereka sangat khas, memperlihatkan rasa bangga nasional yang tidak ditemukan pada maskapai lainnya. Setiap pramugari dengan bangga menyematkan pin berwarna merah di dada sebelah kiri, yang memuat gambar wajah almarhum pemimpin terhormat Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il, sebuah simbol penting yang melekat kuat dalam budaya Korea Utara. Namun untuk menjadi seorang pramugari Air Koryo bukanlah perkara mudah. Proses seleksinya sangat ketat dengan standar tinggi yang wajib dipenuhi. Para pelamar harus berusia
antara 18 hingga 28 tahun, serta memiliki tinggi badan 165 cm. Selain persyaratan fisik, mereka juga diwajibkan fasih berbahasa Tiongkok atau berbahasa Rusia. Jika Anda menyukai tayangan video hari ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berlangganan pada saluran ini. Dukungan dari Anda semua sangat berarti bagi perkembangan kami. Silakan klik pada tayangan video yang muncul di layar Anda saat ini. Saya yakin Anda akan menyukai konten menarik tersebut. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar mengenai negara mana yang ingin Anda lihat pembahasannya pada tayangan saluran kami selanjutnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.